Masih bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, serta pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, UGM, Fahmi Radi. Pak Febrio, Pertalite akan ada rencana dihapus juga? Ini mungkin narasinya perlu diperbaiki dulu. Oke, silakan. Tidak ada penghapusan apa-apa. Tidak ada penghapusan apa-apa. Kebijakan. Premium pun tidak, Pak, masa? Makanya saya dengerin dulu. Dari tadi saya dengerin loh, Pak. Silakan. Jadi kita Galak banget nih. kebijakannya tidak ada. Oke. Jadi makanya biar tenang dulu bahwa Iya. ini tidak ada penghapusan apa-apa. Kebijakannya masih sama. Saat ini ada subsidi. Itu adalah untuk premium. Dan itu 50% dalam Pertalite itu adalah premium. Sehingga tidak ada perubahan harga sama sekali. Nah, apa yang sudah terjadi sekarang, ini adalah perubahan kondisi sosial masyarakat sendiri, di mana masyarakat punya preferensi untuk punya mampu konsumsi jenis BBM tertentu. Saat ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Fahmi, bahwa saat ini yang mengkonsumsi itu tinggal 2%. Ya. Untuk premiumnya saja. Nah, tetapi kebijakan kita tidak berubah. Tetapi kita memang ingin mengencourage masyarakat untuk mengkonsumsi bahan bakar yang semakin bersih. Dan itu tadi sudah terlihat. Bahwa masyarakat pun saat ini kalau kita lihat ya, itu sudah sangat banyak yang concern dengan green. Jadi sekarang saya balik pertanyaannya, tunggu apa lagi kalau demikian untuk tidak menghapus premium? Kita kan melihat fokus kita sekarang kan adalah penguatan pemulihan ekonomi nasional. Dan itu sudah kita lihat tanda-tandanya. Tapi tentunya kita tetap ingin menjaga kondisi sosial masyarakat, khususnya daya beli masyarakat miskin dan rentan. Ini kita nggak bisa gegabah, kita harus hati-hati dan kita lihat bagaimana kondisi sosial masyarakat saat ini. Pertumbuhan ekonomi kita sudah berada di 3,5, kemarin terdampak oleh Delta. Akan tetapi kita melihat memang pemulihannya juga semakin kuat. Nah tapi ke depan ini tentunya tetap kita harus fleksibel. BBM itu harus kita jaga, daya beli masyarakat juga kita jaga. APBN kita akan tetap fleksibel. Jadi kalau saya katakan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa tidak ada penghapusan Pertalite. Saya pegang kata-kata itu boleh, Pak? Kan di kebijakannya tidak ada kata-kata penghapus apa-apa. Ya, saya konfirmasi soal itu. Iya. Baik. Tidak ada. Pak Fahmi? Jadi tidak ada, Pak. Bahkan premium pun tidak ada. Saya kira kalau benar. Tidak ada penghapusan maksudnya. Salah pengertian ini. Kebijakan yang salah kaprah gitu ya. Salah kaprah, kenapa, Pak? Dengan komitmen Jokowi untuk tadi green energy, kemudian juga Jokowi juga menandatangani Paris Agreement gitu ya, untuk mewujudkan green energy tadi, dan kontribusi terbesar itu adalah transportasi melalui BBM yang beroktan rendah. Di antaranya adalah premium dan Pertalite. Nah, kalau ini benar nggak dihapuskan, saya kira momentum ini sayang gitu ya. Kalau menurut saya harus dihapuskan bulan ini untuk premium. Tapi untuk Pertalite itu jangan dihapus dulu, menunggu sampai konsumen. Tadi ada kekhawatiran, Pak, bahwa ada daya beli yang terganggu kalau premium dihapus. Bapak setuju dengan itu? Saya kira tinggal 2% tuh hampir nggak punya dampak terhadap. Oke, baik. Saya ke Pak punya dampak Febrio. Tidak punya dampak terhadap inflasi hanya 2%. 2%. Pak Febrio, kalau premium dihapus, kita bicara bukan Pertalite ya, tidak ada dampaknya karena hanya 2%. Kita kan lihat saat ini masyarakat mengkonsumsi apa. Nah saat ini kan kita sudah lihat juga tidak ada dampak apa-apa bagi masyarakat. Karena memang kebijakannya tidak berubah. Yang ingin kita kedepankan adalah kita lihat bahwa pola konsumsi masyarakat ini sejalan dengan arah dari kebijakan pemerintah, yaitu kita menuju BBM yang semakin bersih. Dan ini roadmap-nya memang kita siapkan. Akan tetapi masalah timing, ini kan membutuhkan timing yang pas. Saat ini kita sedang fokus pada pemulihan ekonomi nasional untuk semakin lebih kuat. Saat ini kan kita lihat bagaimana dampak dari Delta itu masih ada. Pak Febrio mungkin bisa disampaikan kalau seandainya ada itu, tentu kan BKF punya hitung-hitungannya, Pak ya. Kalau seandainya premium dihapus, apa sih yang kemudian jadi korban, daya beli dan lain sebagainya? Mungkin Bapak bisa jelaskan secara lebih detail. Semua kebijakan kita hitung dengan baik. Dan semua apa yang perubahan-perubahan itu akan kita hitung dengan baik.
saat ini kita tidak perlu terburu-buru untuk mengedepankan perubahan-perubahan yang belum tentu akan juga berdampak pada daya beli masyarakat. Jadi saat ini yang sudah kita siapkan adalah roadmap. Nah, roadmap-nya ini adalah tergantung pada timing. Dan juga yang sangat encouraging bagi kita adalah memang preferensi masyarakat itu mengkonsumsi BBM yang semakin bersih. Nah, jadi kita memang ada arah kebijakan ke sana yang konsisten dan sesuai juga dengan visi dari Bapak Presiden menuju kita juga pencapaian National Determined Contribution. Jadi komitmen itu kuat. Akan tetapi memang saat ini kita pastikan bahwa pemulihan ekonomi nasional itu dan daya beli masyarakat tetap akan terus. Oke. Pak Fahmi, silakan. Saya sudah menghitung ya Pak, kalau premium dihapus, maka punya pengaruh terhadap inflasi. Tidak ada pengaruh. Tadi agak terputus Pak. Tidak ada pengaruh begitu ya? Tapi kalau Pertalite yang konsumennya 50%, itu akan menaikkan inflasi dan memperburuk daya beli itu ya. Oke. Maka usul saya adalah Tunggu sebentar Pak, kalau premium dihapus, tidak ada sama sekali. Bapak punya hitungan, silakan Pak. Hitungannya mungkin bisa digambarkan secara sederhana. Ya, jadi saya melihat di situ adalah proporsi 2% gitu ya. Ini kontribusinya sekitar 0,0 berapa gitu ya. Kalau Pertalite yang konsumennya di atas 50%, menaikkan inflasi. Nah, kenaikan inflasi tadi memang akan menurunkan daya. Jadi bahwa itu menjadi agak terputus-putus, mungkin bisa didekatkan mikrofonnya ke ucapan, ke mulut Bapak mungkin ya. Maaf ya. Iya, nggak apa. Ya. Silakan Pak, biar lebih jelas, silakan. Ya, kalau Pertalite itu memang akan punya dampak terhadap inflasi yang akan menurunkan daya beli gitu ya. Tapi maka jangan dihapuskan dulu Pertalite. Meskipun premium dan Pertalite ini kan termasuk jenis BBM yang oktan tinggi dan itu akan tidak ramah lingkungan dan juga sama-sama blending gitu ya. Tetapi kan ada pertimbangan daya beli, pertimbangan inflasi, maka barangkali jangan dihapus dulu untuk Pertalite. Tetapi sekali lagi premium itu harus dihapus kalau perlu bulan ini. Oke. Dan kalau tidak dihapus, saya katakan tadi ini justru tidak sesuai dengan komitmen Jokowi ya. Dan yang kedua itu Permen Menteri KLH yang mengatur tentang BBM harus sesuai dengan Euro 4 gitu ya. Euro 4 itu pertama ke atas. Ini juga dilanggar kalau misalnya premium tidak dihapus gitu ya. Jadi saya kira harus dihapus. Ya, Pak Fahmi, kalau seandainya dihapus selain komitmen terhadap lingkungan terjaga, adakah keuntungan yang didapat oleh pemerintah untuk premium ini ketika dihapus? Nah, premium tadi meskipun itu blending, itu kan impor kan. Ya. Kilang kita kan tidak memenuhi untuk menghasilkan premium dan juga Pertalite tadi. Nah, kalau kemudian dihapus, ini dapat mengurangi beban impor yang jumlahnya sudah cukup besar. Kemudian juga bagi Pertamina itu dapat menekan biaya distribusi, biaya operasional yang lainnya yang selama ini digunakan untuk pengadaan dan distribusi bagi premium. Dan yang ketiga adalah subsidi tadi. Jadi meskipun subsidi terhadap premium itu sudah dihapuskan, tetapi kan ini dibebankan pada Pertamina. Nah, nanti kalau Pertamina menjual premium di bawah harga keekonomian, maka APBN akan membayar kompensasi. Sesungguhnya sama saja itu ya. Jadi dengan menghapus premium pasti untuk keuangan negara akan lebih menguntungkan. Sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan bahkan. Secara lingkungan lebih bersih ketika menghapus premium. Daya beli masyarakat menurut hitungan Pak Fahmi tidak akan terpengaruh karena hanya 2%, kecil sekali. Kalau Pertalite 50% pasti akan terpengaruh. Kalau premium tidak terpengaruh dan akan menguntungkan keuangan negara. Pak Febrio punya komentar soal ini? Nah, cara berpikir seperti itu yang kita suka. Jadi masyarakat juga makin banyak yang berpikir seperti itu. Iya, tapi nggak didorong oleh pemerintah nih Pak. Pemerintahnya kurang berani untuk menghapus premium. Siapa bilang? Kita tidak dihapus. Kita menyiapkan rencananya. Dalam konteks ini kan namanya kebijakan itu kan ada roadmap-nya. Itu semua sudah kita hitung dan kita benar-benar melihat kondisi dari
daya beli masyarakat, itu satu sudah pasti. Kita lihat juga risiko dari harga di internasional, itu sudah kita perhitungkan juga. Tapi dalam konteks ini kita memang punya rencana dan timeline-nya itu yang kita jaga. Oke. Tapi benar ya Pak, kalau seandainya premium dihapus pasti akan menguntungkan keuangan negara? Ini bukan masalah untung-untungan, ini masalah kebijakan. Selain ada dua tadi efeknya, lebih sehat dari sisi lingkungan dan juga kemudian tentu lebih menguntungkan bagi masyarakat karena kendaraannya lebih sehat juga. Iya, artinya kita memperhatikan semua itu dalam konteks konsistensi kebijakannya. Kita lihat bagaimana masyarakat juga semakin mengerti tentang aspek lingkungan. Kita lihat juga memang dalam konteks ini keuangan negaranya kita akan jadi lebih baik. Oke. Tapi dalam konteks ini kita menyiapkan roadmap. Nah inilah yang kita memang tidak akan. Baik, jadi kapan kira-kira akan ada rencana yang merupakan keputusan soal penghapusan premium ini atau tidak? Saya nggak mengatakan satu opsi Pak ya. Soal premium ini, kapan akan diputuskan? Ini lagi-lagi ini kan masalah kebijakan. Nah, kebijakan kita sekarang adalah fokus utamanya adalah percepatan pemulihan ekonomi nasional. Oke. Dan kita ingin pastikan arus itu semakin kuat dan kebijakan kita ini kan adalah konsistensinya yang akan kita jaga. Baik. Saya yakin bahwa dari Kementerian Keuangan kali ini mendapatkan energi positif untuk kemudian bergerak lebih cepat lagi yang kemudian akan memberikan pesan ke atas. Terima kasih. Begitu ya Pak Fahmi ya. Saya juga anggota tim Timika yang sudah mengusulkan program premium itu sejak 2015. Oke, 2015 luar biasa. Belum bisa dihapus. Kayaknya pemerintah itu amat sangat ketakutan untuk menghapus premium. Bukan saya ngomong loh Pak. Oke. Jangan-jangan mafia migas itu ada di belakang kebijakan itu. Oke, baik. Tentu ini sudah didengarkan, nanti kita akan lihat bagaimana eksekusinya terkait dengan penghapusan premium yang cuma 2%, yang kalau di Jabodetabek mungkin sangat sulit, bahkan saya nggak pernah menemukan lagi, tapi nggak tahu katanya masih ada 2%, entah di mana itu. Tapi yang jelas ketika dihapus akan menguntungkan keuntungan negara dan juga yang paling penting adalah membuat lingkungan semakin bersih. Itu yang kemudian menjadi concern, kepedulian kita untuk kemudian kesehatan dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Fahmi dari Universitas Gadjah Mada dan Pak Febrio Nathan Kacaribu dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu, selamat malam. Terima kasih.